Biografi sahabat yang meriwayatkan hadis, Usama bin Zaid bin Haritsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi dengan channel Zona 251. Sahabat, dia, Usama bin Zaid adalah kesayangan Rasulullah. Ia putra dari orang yang juga merupakan kesayangan Rasulullah dan anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Haritsah. Masa kecilnya, nama dan nasabnya adalah Usama bin Zaid bin Haritsah al-Kalbi. Ayahnya, Zaid, dulu budak dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Lalu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saat Zaid masih kecil, ayah dan pamannya pernah datang menjemputnya ke Mekah. Keduanya ingin menebus dan membebaskannya dari perbudakan. Ternyata Zaid menolak itu ikut bersama ayahnya. Ia lebih memilih tinggal bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itulah, Rasulullah sangat mencintainya. Beliau membebaskannya dari status budak dan mengangkatnya sebagai anak. Kedudukan Zaid di sisi Rasulullah juga terbawa pada anaknya, Usama. Karena termasuk orang kesayangan Rasulullah, Usama juga digelari, Hubur Rasulillah, kesayangan Rasulullah. Usama lahir di Mekah 7 tahun sebelum hijrah. Sejak lahir, Usama tumbuh di tengah keluarga muslim. Karena itulah ia tak mengenal masa jahiliyah. Saat perintah hijrah ditetapkan, Usama kecil turut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ibunya adalah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Namanya adalah Barakah. Sang ibu juga merupakan budak Rasulullah dan wanita yang pernah menyusui beliau. Saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam membebaskan Zaid, beliau menikahkannya dengan Ummu Aiman. Dari pasangan ini kemudian lahir Usama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi menikahkannya saat ia berusia 15 tahun. Dimarahi Rasulullah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, diceritakan di zaman Rasulullah, tepatnya saat Fatu Mekah, ada seorang wanita yang melakukan pencurian. Keluarga besarnya takut kalau si wanita ini akan dikisyash. Mereka pun melobi Usama bin Zaid. Saat Usama membicarakan hal itu dengan Rasulullah, berubahlah rona wajah beliau. Beliau bersabda, "Apakah engkau melobi untuknya dalam permasalahan hukum Allah?" Usama menjawab, "Mohonkan ampun untukku wahai Rasulullah." Di sore harinya, Rasulullah berkhutbah di hadapan khalayak. Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak untuknya. Kemudian berkata, "Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang terpandang yang melakukan pencurian, mereka biarkan. Apabila yang melakukan pencurian orang yang lemah, mereka tegakkan hukum. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamnya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tangan wanita tersebut dipotong. Kemudian wanita tersebut baik dalam taubatnya, dan ia pun menikah. Aisyah berkata, setelah itu ia datang menemui Rasulullah. Beliau Shallallahu alaihi wasallam pun memenuhi keperluannya. Jiwa kepemimpinan. Usama bin Zaid adalah salah seorang sahabat yang mendapat bimbingan langsung dari rumah Nabawi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendidiknya dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan padanya. Hasilnya, di usia 15 tahun ia memimpin pasukan besar untuk menghadapi Romawi. Satu kerajaan kuat dengan pengalaman militer yang panjang. Cukup sebagai bukti kemampuan kepemimpinannya, Rasulullah mengangkatnya menjadi pemimpin pasukan yang di dalamnya terdapat Umar bin Al-Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 2. Tokoh sahabat senior. Melihat pemuda yang tidak berpengalaman memimpin sahabat-sahabat senior yang berpengalaman, orang-orang pun meragukan. Mereka mulai berkomentar terhadap Usama. Namun Rasulullah membela. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka yang mencela kepemimpinan Usama juga telah mencela kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, kalau kepemimpinan itu ada syarat kepatutan, maka anaknya ini memiliki kepatutan setelah ayahnya. Kalau kepemimpinan itu karena orang yang paling aku cintai, Usama ini adalah orang yang paling aku cintai sepeninggal ayahnya. Bersama Rasulullah, dari Muhammad bin Usama bin Zaid, Usama bin Zaid berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memakai padaku pakaian Mesir yang tebal. Pakaian ini adalah hadiah dari Dihya al-Kalbi kepada Rasulullah. Lalu pakaian itu kupakaikan pada istriku. Rasulullah bertanya, "Mengapa kau tidak memakai pakaian Mesir itu?" Aku menjawab, "Kupakaikan pada istriku." Rasulullah berkata, "Perintahkan dia untuk memakai pakaian di dalamnya."
karena aku khawatir akan terbentuk tubuhnya. Usama bin Zaid berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat Anda berpuasa begitu sering seperti di bulan Syaban." Beliau menjawab, "Karena bulan itu orang-orang lalai padanya." Antara Rajab dan Ramadan, di bulan itu diangkat amalan-amalan menuju Rabbul Alamin. Dan aku suka amalanku diangkat saat aku berpuasa. Hadits Hasan riwayat Ahmad 21.753 dan An-Nasai 2.358. Pengaruh keilmuannya, setidaknya ada 30 orang sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadits dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Di antara para sahabat yang meriwayatkan hadits darinya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sementara tabi'in, seperti Said bin Al-Musayyib, Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Amir bin Syurahbil, Syakik bin Salamah, Dari budaknya Usamah bin Zaid, ia menceritakan bahwa ia pernah berangkat bersama Usamah menuju Wadil Qura. Mereka ke sana dalam rangka mengambil harta milik Usamah. Katanya, Usamah adalah seorang terbiasa puasa Senin dan Kamis. Budaknya berkata pada Usamah, "Mengapa Anda rutin berpuasa di hari Senin dan Kamis, padahal Anda sudah tua?" Usamah menjawab, "Sesungguhnya nabinya Allah terbiasa puasa di hari Senin dan Kamis." Beliau ditanya mengapa melakukan itu, beliau menjawab, "Sesungguhnya amalan-amalan hamba diangkat pada hari Senin dan Kamis." Di antara hadits yang diriwayatkan oleh Usamah adalah sebuah hadits yang dicatat oleh Al-Bukhari. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak kutinggalkan ujian yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi ujian wanita." Demikian juga sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Usamah bin Zaid, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang Muslim tidak mewariskan kepada kafir. Demikian juga orang kafir tidak mewariskan kepada Muslim." Wafatnya, ketika terjadi fitnah di tengah para sahabat, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengambil sikap untuk tidak ikut-ikutan dalam masalah tersebut. Ia tidak memihak kubu Ali, tidak juga kubu Muawiyah, dan Usamah wafat di akhir pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ia sempat di Al-Mizah, sebuah daerah yang terletak di barat Damaskus. Setelah itu kembali ke Wadil Qura dan tinggal di sana. Akhirnya, ia kembali ke Madinah dan wafat di kota suci tersebut. Sejarawan berbeda pendapat tentang kapan wafatnya Usamah bin Zaid. Ada yang berpendapat ia wafat pada tahun 54 Hijriah. Ada pula yang mengatakan ia wafat pada tahun 61 Hijriah. Sekian, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe untuk info terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.